Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon pimpin doanya, Nak. Christine. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Ya, Bu. Seperti biasa, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Bagus, rajin-rajin semua anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Bagus. Baiklah, sepertinya Ibu lihat nih lesu semua nih. Ayo coba kita berdiri dulu. Berdiri semuanya anak-anak Ibu. Hadap kanan. Pegang bahu temannya. Urut temannya. Aduh, Bu geli, Bu. Sudah, Bu. Enak kan? Enak, Bu. Udah? Udah, Bu. Oh, gantian sama temannya lagi yang tadi ngurut. Udah, Bu. Udah. Naikkan tangannya ke atas. Putar ke kanan, ke kiri. Udah enak ya? Udah, silakan duduk kembali. Selamat duduk ya tadi ya. Ini hanya Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi dari sistem rangka. Kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dari sistem rangka. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kelompok dari rangka tubuh manusia. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan macam-macam dari siswa mampu mendeskripsikan macam-macam dari tulang berdasarkan bentuknya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang macam-macam tulang. Baiklah. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup?
bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi, memerlukan nutrisi, peka terhadap rasa, dan memerlukan sisa. Benar sekali. Berarti anak-anak ibu semuanya udah belajar dari rumah ya? Sudah, Bu. Bu. Baca buku pintar ya. Baik, betul sekali yang anak-anak ibu bilang tadi. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada bernafas, ada bergerak, ada beradaptasi, ada peka terhadap rangsangan, ada apa lagi tadi? Memerlukan nutrisi dan mengeluarkan zat sisa. Nah, dari antara ciri-ciri dari makhluk hidup tadi ada bergerak. Nah, ini juga bergerak ini berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi kita tentang sistem gerak pada manusia. Materi kita pada hari ini apa, Nak? Sistem gerak pada manusia. Betul sekali. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kenapa sih kita bisa bergerak? Bu, saya Bu. Nah, kenapa, Nak? Karena kita memiliki sistem rangka, Bu. Betul sekali, karena kita memiliki Sistem sistem rangka. rangka. Jadi, sistem rangka itu sendiri adalah suatu rangkaian tulang dan sendi yang menjadikan dasar bentuk tubuh manusia dan juga dapat membantu kita sebagai manusia ini dapat berinteraksi ataupun juga dapat beraktivitas seperti sehari-hari. Contoh aktivitas manusia apa saja? Seperti berlari, melompat, berjalan, dan lain-lainnya. Banyak sekali aktivitas manusia. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari rangka manusia. Nah, fungsi dari rangka manusia itu sendiri, yang pertama ada memberikan bentuk tubuh, selanjutnya melindungi organ-organ tubuh kita, dan serta menegakkan tubuh manusia, dan sebagai alat gerak untuk membantu organ-organ tubuh kita agar tetap pada tempatnya. Nah, coba kita bayangkan bagaimana tubuh kita ini apabila kita tidak mempunyai sistem rangka. Lentur, Bu. Lentur. Apa lagi? Nggak bisa berjalan. Betul sekali. Seram ya, nggak bisa terbayangkan ya. Jadi, kalau tubuh kita tidak mempunyai rangka, otomatis kita tidak mempunyai bentuk tubuh. Lalu kita juga tidak bisa bergerak, tidak bisa tegak seperti Ibu sekarang, tidak bisa beraktivitas, dan organ-organ tubuh kita tidak terlindungi. Lalu juga alat gerak kita juga tidak beraturan. Nah, organ-organ apa saja sih tadi? Organ-organ tubuh manusia itu ada 3, yaitu ada apa saja? Ada yang tahu? Baiklah Ibu jelaskan ya. Organ tubuh manusia itu ada 3. Ada otot, ada tulang, dan ada Sendi. Ada otot, tulang, dan sendi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan perbedaan antara 3 organ tersebut ini. Nah, yang pertama itu otot. Otot itu merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang itu merupakan alat gerak pasif. Tulang tidak bisa bergerak apabila tidak ada otot. Nah, selanjutnya sendi. Sendi itu merupakan alat penghubung antar tulang. Nah, tulang-tulang kita ini dapat terhubung karena ada apa? Sendi. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pada pengelompokan rangka tubuh manusia. Pengelompokan rangka tubuh manusia ini ada 2, yaitu yang pertama rangka aksial dan rangka abnedikular. Nah, tidak hanya sampai di situ ya, Nak. Itu ada bagian-bagiannya. Rangka aksial itu bagiannya ada 3, yaitu yang pertama tulang tengkorak bagian kepala, tulang rusuk bagian di sini, dan tulang dada. Ini tadi rangka apa, Nak? Rangka aksial. Nah, rangka abnedikular ada juga bagian-bagiannya, yaitu ada tulang bahu, tulang bagian tangan, tulang pinggul, dan tulang bagian kaki bawah. Nah, sampai di sini paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Udah pintar anak-anak Ibu ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi macam-macam tulang berdasarkan bentuknya.
Nah, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ini ada 3, yaitu ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Nah, di sini ibu ingin membagikan anak-anak ibu ini per kelompok, dan nanti di mana kelompok ini masing-masing kelompok ini harus mampu untuk mendeskripsikan bagian-bagian apa saja dan apa saja sih bentuk-bentuknya dari tulang tadi ya. Nah, misalnya ini kelompok 1, ibu bagi Lita dan Subaida kelompok 1, Sarma dan Kristen kelompok 2, dan Sarma dan Mahlidan kelompok 3. Jadi kelompok 1 tugasnya itu tentang tulang pipa, kelompok 2 tulang pipi, dan kelompok 3 tulang pendek. Jadi tugasnya itu kelompok 1 itu harus dapat mampu mendeskripsikan bagaimana sih bentuk dari tulang pipa itu dan apa-apa saja bagiannya. Begitu juga dengan kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ibu akan memberikan waktu 15 menit dan semoga anak-anak semua dapat mampu mengapain waktunya dengan baik dan tidak ribut ya, Nak. Nanti setelah itu ibu minta perwakilan dari kelompok itu dapat mempresentasikan ke depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Silakan duduk per kelompok, jangan ribut dan memaksimalkan waktu yang ibu berikan. Udah selesai anak-anak semua? Udah, Bu. Oke, seperti yang ibu bilang tadi, yang pertama itu tadi ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Nah, ibu tanya kelompok 1 udah siap, Nak? Udah, Bu. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Baik Lita, boleh bawa catatannya ya, Nak. Baik Lita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tulang pipa. Tulang pipa yaitu tulang yang berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contohnya tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengupil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditunjukkan kepada teman-temannya mana-mana saja bagian tulangnya, Nak? Tulang paha, ini tulang paha, kemudian tulang lengan, kemudian tulang betis, ini tulang betis, kemudian tulang kering, Ya, betul, tulang kering. tulang hasta, Tulang hasta ini bagian tangan yang ini. Iya, yang di sini kita. Ini tulang hasta. dan tulang pengupil. Tulang pengupil kita bagian sini, di tangan juga. Ini dia. Ibu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Baik, pada Arma dipersilakan ke depan ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu tulang pipih, yaitu tulang yang berbentuk pipih dan berongga. Nah, misalnya itu contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kepada Arma boleh ditunjukkan kepada teman-temannya mana saja Nah, bagian-bagiannya? Tulang pipih itu ada tulang tengkorak, tulang rusuk, nih, lalu ada tulang belikat. Tuh, tulang belikat itu bagian ini ya, Nak. Ini sepasang yang di sini. Yang berbentuk. Iya, ini dia yang berbentuk. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kepada Sarma dipersilakan ke depan. Ini yang tulang tak beraturan itu. Tulang pendek. Oh, yang
tulang pendek adalah tulang yang berbentuk silindris. Contohnya itu pergelangan kaki sama pergelangan tangan. Tuh, boleh ditunjuk kepada teman-temannya biar teman-temannya tahu. Pergelangan tangan yang ini, Bu. Ya, Pergelangan kaki yang ini. ya betul. Tepuk tangan buat semua. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas. Semua ya, anak-anak ibu semua. Jadi kalau udah paham berarti udah bisa lah ya menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan ke depan? Yang dapat menyimpulkan, Ibu akan ngasih reward. Saya, Bu. Ayo. Tanya kepada teman-teman. Baiklah, teman-teman, saya akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita tadi. Yang pertama itu, ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, beradaptasi, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Yang selanjutnya itu, pengertian sistem rangka itu, sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Fungsi rangka memberi bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai alat gerak yang menjaga organ agar tetap pada tempatnya. Yang selanjutnya itu tadi ada kita pelajari tentang pengelompokan rangka manusia. Ada rangka aksial, contohnya itu adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada. Terus ada rangka apnedikular, tulang lengan bagian atas, kaki bagian bawah, bahu sama pinggul. Terus yang selanjutnya itu ada macam-macam tulang manusia. Yang pertama itu tulang pipa, yaitu tulang yang berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contohnya itu tulang paha, lengan, betis, tulang kering, tulang hasta, tulang pengupil. Selanjutnya tulang pipi, yaitu yang berbentuk pipi dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, sama tulang tengkorak. Yang ketiga itu tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk silindris. Contohnya pergelangan kaki sama pergelangan tangan. Yang terakhir tulang tak beraturan, yaitu tulang yang mempunyai bentuk tidak beraturan. Contohnya itu tulang yang terdapat pada wajah dan tulang belakang. Ibu akan buat teman-teman seperti perjanjian Ibu tadi ya. Ibu mau kasih reward kepada Sarma. Sarma sini dulu. Ini rewardnya ya. Bentar ya nak. Nah, belajar ya. jadi Sarma tadi itu berarti dia sudah belajar dari awal sampai akhir dengan baik, memahami dan memperhatikan Ibu, serta dia juga mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Ibu mohon teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Ya, Bu. Sarma itu patut ditiru. Jadi Ibu mau menyimpulkan kembali dari sistem gerak manusia. Kenapa kita bisa bergerak? Karena itu kita mempunyai sistem rangka. Apa sih tadi sistem rangka itu? Sistem rangka itu adalah suatu rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Nah, selanjutnya fungsi dari sistem rangka itu apa saja tadi? Ada memberi bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, sebagai tempat otot, sebagai alat gerak. Betul sekali. Selanjutnya kelompok dari rangka tubuh manusia itu ada dua. Tadi ada rangka aksial dan rangka apnedikular. Bagian dari rangka aksial itu tadi ada bagian tengkorak atau bagian kepala, bagian tulang rusuk, kiri kanan dan tulang dada. Nah, apnedikular tadi apa saja tadi? Ada tulang bahu dan tulang tangan, tulang pinggul dan tulang kaki. Nah, selanjutnya tadi macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ada tiga, tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang pipa itu tadi berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contohnya apa saja tadi tulang pipa? Tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, tulang pengupil. Nah, sementara tulang pipi, tulang yang berbentuk
dan umumnya juga berongga. Contohnya apa saja, Nak? Tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Betul sekali. Yang terakhir, tulang pendek. Tulang pendek itu berbentuk silindris. Contohnya apa saja tadi? Pergelangan kaki, pergelangan tangan. Betul sekali. Alhamdulillah semuanya sudah pintar ya, sudah bisa memahami ya. Jadi minggu depan kita sudah bisa melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak ada, Bu. Sudah paham ya, alhamdulillah. Baiklah, Ibu mau pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam